Rasulullah Sanawlana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa qala radhiyallahu anhu at-tajribatu qismun min al-aql wala ba'da 22 sanah ziyadatun fil aql innama hiya at-tajribatu faqat wa idza aradta an tashaba ahadan aw tukhalitahu لا عليك أن تجربه خصوصا في هذا الزمان الذي قلت فيه الأمانة ولو أن عاد طرف من الأحياء لخرجت في هذا الزمن أمور عجيبة ولو أن عاد طرف من الحياء لخرجت في هذا الزمن أمور عجيبة وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه الحزم سوء الظن أي الحذر والتجربة من غير ما تسيء الظن به ولا عاد يسع الإنسان في هذا الزمان إلا الصبر والتحفظ لأنه ضباع إذا أطرفت لهم أكلوك وأنشد هذا البيت ومن يفعل المعروف في غير آله يجازى كما جزي مجير أم عامر At-tajribah, pengalaman atau eksperimen ya, mencoba itu bagian daripada akal, bagian daripada akal. Dan tidak ada wala ba'da 22, tidak ada setelah umur 22 tahun ziyadatul fil akal, tambahan akal tidak ada. Innama hiya tajribah faqat, yang ada pengalaman saja. Jadi pengalaman itu sebetulnya bagian daripada kesempurnaan akal. Karena itu kalau ada orang pandai tapi tidak pengalaman, tidak komplit, berarti nggak sempurna masih. Ada pandai dan ada pengalaman. Karena itu pengalaman atau uji coba itu adalah bagian daripada akal. Apalagi setelah umur 22 tahun. Orang kalau tambah ilmu berat. Sebelum 22 tahun itu bisa maksimal. Mau ngapal itu, mau hafal ini. Kalau setelah 22 tahun udah pengalaman aja. Kenapa? Tanggung jawab keluarga, mulai pikir bekerja, mulai itu, mulai ini. Wa idza aradta an tashab ahadan. Nah, sekarang bagaimana sikap kita untuk memilih teman? Jika kamu berkehendak untuk berteman kepada seorang, au tukhalitahu, atau kamu bergaul bersama dia, la alaik an tujaribahu, enggak apa-apa, kamu harus uji dulu. Kamu harus uji dulu. Khususan fi hadzal zaman, apalagi di zaman sekarang ini. Alladzi gallat fihi al-amanah, yang sedikit sekali amanat. Jangan langsung percaya sama orang. Mau urusan dagang kah? Mau urusan pekerjaan, mau menyerahkan urusan tujaribahu. Kamu coba dulu, uji coba dulu. Jangan langsung percaya, duit kamu ratusan juta, miliaran kamu serahkan, jangan. Coba titipi satu sarung, amanat apa enggak itu orang? Uji coba dulu, apalagi di zaman sekarang ini yang sedikit sekali amanat itu. Walau an atraf minal haya, kalau seandainya masih ada sebagian daripada haya, seandainya masih ada orang itu punya rasa malu, sungkan, la kharajat fi hadzal zaman umurun ajibah, bakal akan keluar di zaman sekarang ini masalah-masalah yang sangat mengagumkan. Orang sekarang ini kadang-kadang ngemplang duitnya orang berseri-seri wajahnya.
Kalau sudah dapat utang kemudian tidak bayar itu udah tidak ada beban. Atau orang sekarang rai gedek double pisan itu. Nah, kalau seandainya ada sifat malu, orang di zaman sekarang ini la dhaharat, maka akan nampak satu hal yang aneh. Wah, hebat, aneh sekali itu orang. Karena itu berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-hazmu, keteguhan itu adalah su'udzon. Keteguhan, kehebatan itu su'udzon sebetulnya. Maksudnya apa su'udzon di sini? Al-hadar wa tajribah, waspada, berhati-hati, kemudian menguji, min ghairi ma tusi'udzan bih, tanpa memvonis bahwa itu orang jelek. Itu adalah satu sikap yang hebat. Ya jangan asal-asalan kalau kamu itu menjadikan orang itu direktur, pegawai, apalagi kepala, ketua, DPR. Uji coba dulu, bahaya itu. Cuma jangan memvonis orang itu jelek, diuji, bener dah ini, cocok dah ini, bagus dah ini. Wala yas'al insan bihadza zaman, enggak ada lagi yang mencukupi bagi manusia di hari zaman ini, artinya yang paling pas untuk orang yang di zaman sekarang ini illa sabar, kecuali sabar wa tahaffud dan menjaga diri. Ya sabar, memang itu yang hadapi sekarang bukan zamannya sahabat, bukan zamannya tabi'in, tapi orang-orang yang hidup ada di zaman sekarang ya sabar. Kadang-kadang mereka itu banyak mengganggu, banyak kritik, sabar wa tahaffud, dan kamu harus jaga diri. Jangan jadi kurbannya mereka. Kenapa? Li'annahum tiba', karena mereka ini serigala ini. Tiba', anjing liar. Idza atrafta lahum, kalau kamu itu ramah kepada mereka, akaluk, kamu akan dimakan. Ya harus hati-hati, kesun. Kalau ada anjing liar tadi itu jangan kamu ramah-ramah, digesu, diusir. Kalau terlalu dekat, ya kadang-kadang perlu bawa pentung sedikit. Kalau terlalu mendekat, ya digetak begitu. Kalau perlu dipukul biar lari daripada kamu. Dibak serigala. Nah, ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap ya. Jadi jangan langsung percaya. Orang itu jangan asal berilmu kemudian jadi korban. Nah, karena itu perlu juga pengalaman. Nah, pengalaman itu akan terjadi karena uji coba. Nah, pada setiap hal kamu tadi itu harus bisa mengambil satu pelajaran. Misal ketika kamu bersalah, di situ kamu tadi itu rugi misalnya, atau tanda tangan kah, atau ada urusan rugi, jangan sampai rugi lagi. Ini tidak rugi, itu berarti tidak punya akal, tidak sempurna akalnya itu. Kenapa? Udah rugi misalnya 100.000 bisa rugi sampai 1 juta, kok bisa? Ini tidak beres ini, akalnya kamu tidak beres. Mau tidak dijadikan satu pengalaman, makan satu makanan gitu pahit, iya tah pahit tah, misalnya pahit kedua jadinya. Jadi kan itu satu pengalaman dan itu menyempurnakan akalnya kamu pada semua keadaan. Ngomong dengan seseorang jawabannya begini, oh pengalaman, oh ini orang begini kelasnya ini. Jangan diulangi lagi ngomong begitu, sudah sama dia, khalas yakfi. At-tajribah minal aql. Nah, karena itu kalau di zaman sekarang ini jangan langsung kamu tadi itu percaya, ya harus ada uji coba. Supaya tidak jadi korban. Masalahnya amanat tidak ada.
atau sedikit itu amanat. Kalau zaman dulu dikatakan berhubungan dengan siapapun boleh, karena tidak ada yang khianat. Zaman setelahnya berhubungan dengan siapapun boleh kecuali fulan. Hati-hati. Zaman setelahnya jangan berhubungan kepada siapapun kecuali fulan. Yang paling parah zaman jangan berhubungan siapa sudah. Masalah sudah. Hatta kopian. Hatta pakai serban. Lah, kalau sudah zaman seperti itu parah sudah. Itu paling parah sudah. Kalau hasil hati-hati. Kalau kamu mendapatkan ada orang yang masih ada rasa malu dia tadi itu, artinya malu nggak sampai dia itu berkhianat, apalagi urusan itu orang hebat. Di zaman sekarang model begitu, itu adalah orang yang hebat. Jangan segan-segan nanti akan bayar mahal, tidak ada masalah. Yang penting orang itu ada amanat dan haya. Nah, sekarang digaji sama rakyat ada syutingnya, rapat tidur ngorok kok, tidak malu lah model begini. Jadi ngurusi rakyat gimana? Lo ngerapat dibuat istirahat, berarti malam hari kemana itu orang? Jangan-jangan ke diskotik gitu orang. Karena itu ini orang tidak tahu malu gitu loh, nggak ada haya ini orang. Gitu ya sudah, ya situ rai gedek dobol. Karena itu Sayyidina Ali menyatakan al-hazmu su'uddon. Nah, waspada diri, kemudian hati-hati, itu adalah bagian kesempurnaan itu. Itu termasuk bagian kesempurnaan, keteguhan, ketabahan. Waspada ya. Permasalahannya kita berhadapan dengan anjing liar ini. Kamu harus jangan sampai didekati, jangan kamu deket-deket, jangan ramah lah sama serigala. Kalau kamu ramah dengan serigala, kamu akan diserang sama dia. Begitulah juga kamu dengan orang yang hidup di zaman sekarang ini. Hati-hati, jangan terlalu ramah, jangan jadi domba, ini masalah mah. Kata Habibur Rahman As-Sikafi, "Idza ra'aitan nas di'ab la taqadhan ya'kulunak. Wa idza ra'aitahum dhan la taqadhib ta'kulhum." Kalau kamu tadi itu melihat manusia ini serigala, jangan jadi domba yang siap untuk dimakan sama mereka. Bodoh itu namanya. Tapi kalau sudah kamu melihat mereka itu bagaikan domba, jangan jadi serigala yang akan memangsa mereka. Zalim jadinya. Walhasil jangan sampai rugi dan jangan merugikan. Jangan sampai kamu tadi itu jadi korban dan jangan mengorbankan yang lainnya. Habib Ja'far itu kalau beliau itu bekerja ya, jual sarung, jual kain diantaranya ya, itu kadang-kadang diamanatkan sama orang, diamanatkan minta pekerjaan, kasih 2 atau 3, nggak kembali lagi sebagian. Nggak kembali, alhamdulillah. Nah kalau saya bawakan banyak barang anak, nggak kembali, tumpes saya, bangkrut. 2, 3 masih, yang penting tahu nilai orang tadi itu. Nah, begitulah seseorang harus berhati-hati. Berhati-hati. Oh khoyir, ini orang khoyir, baik. Kamu buka peluang dia jadi orang nggak baik. Nggak pakai ada tanda terima, nggak pakai ada surat, nggak pakai ada sertifikat, nggak ada perjanjian tertulis, nggak ada saksi, nggak ada itu, nggak ada yang mengikat. Ya masalah mah. Kamu akan dimakan mentah-mentah sama mereka nantinya. Nah, karena itu harus betul-betul hati-hati ya. Harus betul-betul hati-hati. La yuldagul mu'min fil juhri marratain. Tidak mungkin orang yang beriman itu
2 kali tersengat ada di satu lubang. Ada ular kena gigit. Ular tadi. Coba lagi. Loh. Ini Bu, enggak waras ini orang ini. Kena setrum. Ya Allah, kesetrum mana? Setrum tadi itu. Coba ya. Ya langsung menghindar. Ketika kamu sudah mengetahui orang tadi itu bersikap yang tidak bagus, tidak ada haya, tidak ada amanat, ya langsung menghindar. Lain kalau seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu kalau sudah dikasih amanat, mendapatkan amanat, enggak mau makan kecuali diselesaikan dulu amanatnya. Enggak mau tidur, enggak bisa tidur kecuali setelah diserahkan. Jadi misalnya titip kamu, ini kasihkan si fulan besok, enggak bisa tidur malamnya sampai amanat itu dikasihkan. Enggak bisa makan sampai amanat itu dilaksanakan. Kalau mendapatkan tugas misalnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, kalau sekarang udah dapat amanat tambah banyak tidurnya. Coba dijadikan menteri keuangan atau bagian keuangan, tambah banyak tidurnya. Kalau sekarang tambah asik, istirahatnya ada di mana-mana, tambah main golf. Kalau sudah mendapatkan amanat, kau lihat pejabat-pejabat itu. Kalau sudah mendapatkan amanat, tambah enak tidurnya, tambah nyenyak. Makannya tambah lahap. Main sana, main sini, main golf. Tapi kalau orang dulu mendapatkan amanat nggak bisa tidur, nggak nafsu makan. Kenapa? Karena dia harus menjalankan amanat ini dengan baik. Nah, karena itu ada perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu adalah manusia yang wajar, zaman sekarang manusia berakhlak serigala. Karena itu kita harus betul-betul waspada daripada mereka semuanya. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. عسى من بلانا بالبعاد يجود وعلال ييلات اللقاء تعود وتسعد بعد البعد بالقرب غادة موردة هيف القوام خرود ويبرد حرا بالفؤاد ولوعة لها تحت أحناء الضلوع وقدوم خليلي دمعي فوق خدي شاهدون علي بوجد في الفؤاد عتيد وكم رمت أن أخفي هوى ظبية الحمام ولم أستطع واللائحات شهود نحول وحزن واصفرار وعبرة وسهد طويل والأنام رقود فلم يبق لي في كدمه الآن مطمع وإن ظلموني عذل وحسود أقاسي شجونا لو يقاسون بعضها لضاق عليهم بالكروب وجود يقولون ما شاءوا فحسبي وحسبهم إله عظيم عالم وشهيد ألم تر أن الضر يا سعد مسني وقد كدت من فرط الضناء أبيد
فإن كنت مني والرفيق مساعد يعين وفي مس الخطوب يفيد فبادر وسر عني وخذ لي رسالتان إلى من ثوى في القلب وهو بعيد تبلغها في عبرة ومجامع وعندك ود صادق وأكيد وكل حبيب القلب ذاك الذي أنا بحبي له بين الأنام سعيد عبيدك يا مولاي أدركه إنه وحيد فريد والزمان شديد وقد ذهبت أيامه وتنكرت عليه أمور واضطربنا عهود ولم يبق إلا ما يرجيه منكم فمنوا وجودوا يا كرام وعودوا ولم يبق إلا ما يرجيه منكم فمنوا وجودوا يا كرام وعودوا الحمد لله رب العالمين.